puisi esai mendunia. Hari ini kita rayakan dengan 4 buah puisi esai. Saya dapat kebagian juga nih. Terima kasih Mas Denny untuk puisinya yang indah. Yang sudah mengangkat kita ke dunia internasional. Bungong jempa, megah di Aceh. Bungong telebah, indah lagoina. Kampungku di Aceh hilang. Karya Delija. Gubernur Aceh meneteskan air mata. Bercerita 4 kampung yang hilang akibat banjir besar di Aceh November 2025. Baru 2 hari ia menjauh dari Aceh. Namun ketika menoleh, kampungnya telah tiada. Bagai halaman kitab yang dirampas langit tanpa sempat meninggalkan serpihan tinta. Banjir besar, begitu besar. 2 kata yang menggoyahkan dunia Zainal. Bayang keluarga menyala seperti lampu yang menahan napas di ujung padang. Pertanyaan kecil Lala dulu hanya terdengar seperti rasa ingin tahu. Kini berubah menjadi nubuat yang menggigil. Ayah, kalau hujan keras, lalu sembunyi di mana, Lala? Dan jawaban itu kembali menghantam dadanya. Di dada ayah, sayang. Selalu di dada ayah. Anggukan Lala menjadi doa kecil yang ia simpan seperti bunga di antara halaman langit. Namun Zainal tak sadar janji itu tumbuh menjadi sesuatu yang tak sempat ia jaga. Saat roda pesawat menyentuh bumi, bumi lain justru hilang dari hidupnya. Sawang lenyap, jambu air lenyap, pesongan lenyap. 4 kampung disapu arus menjadi huruf-huruf basah yang dihapus sungai sebelum sempat dibaca sejarah. Zainal memaksa pulang, namun jalan ke sawang sudah tiada. Yang tersisa hanyalah parut bumi yang terbelah seperti mulut raksasa menelan masa lalu tanpa sisa. Ia berdiri di tepi jurang, berteriak sekencang mungkin. Lala, ayah pulang. Teriakannya menanduk langit, retak menjadi serpihan gema yang hanya didengar awan yang hari itu pun sedang belajar menangis. Zainal terjatuh ke dalam dirinya sendiri. Nama Tuhan berputar di dadanya. Seperti layang-layang putus benang menyentuh langit sebentar, lalu jatuh kembali ke lumpur.
serak napas yang tak sanggup menyebut apapun. Angin datang membawa sisa suara kampung, pecahan azan, tawa anak, derit papan rumah berputar-putar di telinga Zainal seperti kawanan burung kehilangan arah yang jatuh satu persatu ke dadanya menjelma kawah sunyi yang tak bisa lagi ia tutup dengan doa. Di antara lumpur yang menelan nama manusia, sebuah sandal ungu mengapung. Sandal kecil itu tampak ringan. Namun bagi Zainal, rasanya seperti seberat seisi Aceh. Lala punya sandal seperti itu. Dan ia bertanya dalam hati. Yang retaknya tak sanggup ia sembunyikan. Apakah itu sandal Lala? Di tengah duka ia teringat dirinya yang muda. Aktivis yang pernah berteriak menolak hutan sawah ditebang. Hutan yang kini seperti dirinya kalah oleh dunia yang tumbuh tanpa jiwa. Di hulu, para penebang menumpuk batang pohon. Seperti kitab suci yang kehilangan ayat. Setiap gergaji yang bergerak menghapus satu doa hujan, mengirim banjir sebagai khotbah terakhir. Bumi yang letih. Dulu pohon-pohon itu berdiri sebagai penjaga kampung, menulis dengan akar. Kini mereka mengapung sebagai mayat panjang, membawa pesan. Kami tumbang dulu. Kini giliran kalian merasakan sunyi kami. Alam tak membalas dengan amarah. Melainkan dengan kearifan yang tak pernah meleset. Yang digergaji akan balas menggergaji. Yang ditebang akan kembali dalam bentuk banjir yang tak mengenal belas kasih. Di dalam kepalanya potongan sejarah berputar menjadi kaca patri yang pecah, letup senjata, serene janji penghijauan yang menggantung di lampu hotel, garis tinta yang merobek peta konsesi. Semua pecahan itu memantulkan satu kata yang bahkan tak sanggup ia bisikkan kepada dirinya sendiri. Pulang. Pulang. Di kepalanya malam pecah seperti bendungan tua. Nama Lala, deru gergaji dan sirene kamp pengungsian bertabrakan. Jadi satu arus gelap yang menyeret seluruh peta Aceh ke dalam dadanya. Malam itu di antara puing dan doa yang patah, Zainal berlutut. Ia menggenggam sandal ungu itu seperti menggenggam sebuah planet kecil. Dan ia merasakan retaknya di telapak tangannya. Di genggamannya
Hutan dan lala menjelma satu bayangan, rindang rambut putrinya serupa rimbun daun yang pernah menuduhkan kampung. Ketika batang-batang tumbang tanpa doa, baru ia paham. Setiap pohon yang roboh adalah helai napas lala yang diam-diam dipatahkan. Dan kampungnya di Aceh, yang malam itu entah di mana hilangnya, berubah menjadi air mata dan air bah, bersuara melalui angin. Ingatlah aku, rawatlah aku sebelum aku kembali hanya sebagai kenangan. Ingatlah aku, rawatlah aku sebelum aku kembali hanya sebagai kenangan. Menuju Paris di atas pesawat 3 Desember 2025. Terima kasih.